Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas sebagaimana yang kita rencanakan. Pada kesempatan ini terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Gunung Suheman, merupakan tenaga administrasi sekolah atau TAS pada instansi SMA Negeri 2 Bengkulu Utara sejak tahun 2006 hingga saat ini di tahun 2024, genap 18 tahun pengabdian. Situasi dan kondisi yang ada di SMA 2 Bengkulu Utara saya rasa tidak jauh berbeda dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah landscape pendidikan yang sangat signifikan. Di era digital ini, inovasi menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan sebagai seorang tenaga administrasi di sekolah, khususnya di SMA 2 Bengkulu Utara, sejak 2006 hingga saat ini, saya telah menyaksikan secara langsung bagaimana teknologi dapat menjadi katalisator perubahan. Oleh sebab itu, saya berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, administrasi, dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Transformasi pendidikan melalui inovasi teknologi, ya, perlu dilakukan. Secara tugas tupoksi hanya sebagai operator dapodik, namun peran saya tidak hanya sebatas mengolah data siswa, data guru, data sekolah saja. Sebagai tenaga administrasi di sekolah, saya merasa terpanggil untuk melangkah lebih jauh, yaitu menjadi inisiator perubahan yang berdampak positif pada kualitas pendidikan di sekolah. Adapun inovasi yang saya lakukan di SMA Negeri Utara, pertama, penerapan atau implementasi dari Computer Based Test atau CBT dalam ujian sekolah. CBT telah dilakukan di sekolah kami SMA 2 Bengkulu Utara sejak tahun 2015 hingga saat ini, dengan menggunakan berbagai metode, baik metode full offline, semi offline, dan terkadang menggunakan metode daring atau full online. Dengan memanfaatkan CBT, maka proses pembuatan soal, pelaksanaan ujian, hingga pengolahan nilai dapat dilakukan secara digital dengan cepat, efektif, akurat, dan efisien. Adapun beberapa manfaat CBT. Pertama, adanya efisiensi. Artinya, proses pembuatan soal, pelaksanaan ujian, pengoreksian, dan pengolahan nilai menjadi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, adanya objektivitas, yaitu sistem penilaian yang lebih objektif karena mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penilaian manual. Selanjutnya ada inovasi, di mana soal-soal ujian CBT dapat dibuat lebih bervariasi dengan berbagai jenis soal. Ya, ada soal jenis AKM, soal penjodohan, soal benar salah, ya, soal multiple choice, soal esai, uraian singkat, dan seterusnya. Kemudian meningkatkan lingkungan belajar modern, karena siswa terbiasa dengan teknologi, mulai dari segi ujian, kemudian pembelajaran, ya, sehingga mempersiapkan diri siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Inovasi selanjutnya atau yang kedua adalah penerapan absensi online, di mana absensi online menggunakan barcode. Siswa melakukan scanning barcode untuk mengabsen bahwa mereka hadir melalui, ya, smartphone atau Android ketua kelas maupun guru yang mengajar di kelas tersebut. Karena untuk meningkatkan disiplin dari segi kehadiran dan akuntabilitas siswa, kita perlu diterapkan penerapan absensi online, sehingga mempermudah dalam pemantauan peserta didik setiap hari dan setiap mata pelajaran, setiap minggu, setiap bulan, sehingga pencatatan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem secara real time. Sistem absensi ini mempermudah proses absensi peserta didik. Selain itu juga memberikan data yang akurat tentang kehadiran siswa yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk memantau tingkat kehadiran siswa, mengidentifikasi siswa yang tidak hadir, dan sebagainya. Adapun beberapa keuntungan dari absensi online adalah kehadiran siswa menjadi lebih akurat dan transparan karena menjamin tingkat akurasinya. Kemudian proses absensi menjadi lebih cepat dan tidak memerlukan pencatatan manual sehingga menjadi lebih efisien. Selanjutnya, kepala sekolah, wali kelas, guru, dan orang tua dapat memantau kehadiran siswa secara real time melalui sistem dengan login terlebih dahulu.
dan sistem dapat menghasilkan laporan kehadiran siswa secara otomatis dengan berbagai jenis rekapan, sehingga memudahkan dalam menganalisis dan menentukan keputusan. Inovasi yang ketiga adalah pengembangan aplikasi pelanggaran siswa atau PLC. Disiplin merupakan fondasi penting dalam membangun karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Namun terkadang menjaga kedisiplinan menjadi tantangan tersendiri. Oleh sebab itu perlu adanya sistem pelanggaran sebagai inovasi dalam memantau mencatat pelanggaran siswa yang terjadi di sekolah. Karena pencatatan pelanggaran yang konvensional atau yang manual tentu tidak relevan lagi di era digital ini dan rentan terhadap kesalahan. Kurang lambatnya analisa yang dihasilkan. Oleh sebab itu SMA Negeri 2 Bengkulu Utara berinovasi menerapkan sistem pelanggaran di sekolah, di mana aplikasi sistem pelanggaran ini mampu mencatat, mengelola, dan menganalisis pelanggaran siswa secara akurat dan efektif. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tentu akan mendapatkan sanksi dan poin tersendiri. Dengan adanya sistem ini maka diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Beberapa manfaat dari aplikasi pelanggaran ini yaitu di mana proses pencatatan, pelanggaran, dan pemberian saksi menjadi lebih transparan, objektif. Pengolahan data pelanggaran siswa menjadi lebih terorganisir dan efisien. Nah, dengan adanya sistem pencatatan pelanggaran ini, maka diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang. Inovasi yang keempat adalah pemanfaatan koneksi atau jaringan WiFi yang ada di sekolah, tepatnya yang berada di kelas masing-masing siswa untuk mengakses internet, di mana internet merupakan kebutuhan dari para guru dan siswa untuk menunjang proses pembelajaran. Revolusi digital tentu telah mengubah cara hidup kita dalam bekerja, termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, jaringan WiFi yang telah ada di kelas-kelas yang digunakan ketika ujian CBT pada saat ujian semester digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan media untuk mengakses internet. Manfaat dari jaringan WiFi dan internet yang ada di kelas-kelas tersebut tentu sangat banyak, meski seimbang atau sejalan dengan hal negatifnya. Namun beberapa manfaat dari jaringan WiFi yang ada di kelas, diantaranya siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar online seperti artikel, video secara langsung tanpa harus mengeluarkan biaya atau membeli kuota. Penggunaan aplikasi dan platform pembelajaran online memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi pembelajaran secara aktif. Kemudian siswa dapat bekerja sama dalam sebuah proyek atau proyek kelompok secara online dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasamanya saat belajar. Dan selanjutnya, penggunaan teknologi tentu mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kemudian kreativitas, dan pencegahan masalah. Oleh sebab itu, inovasi-inovasi yang telah diuraikan di atas tentu perlu mendapatkan dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah. Alhamdulillah, pada SMA Negeri 2 Bengkulu Utara, mulai dari level kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sampai ke guru, staf tenaga administrasi, hingga siswanya telah mendukung dalam penerapan inovasi-inovasi tersebut. Tantangan ke depan adalah bagaimana inovasi-inovasi tersebut atau aplikasi yang setelah diterapkan tersebut dapat berkelanjutan, kemudian dapat ditingkatkan, sehingga betul-betul memberikan manfaat yang baik dan terus-menerus. Bahkan diharapkan dapat mampu menjadi contoh bagi sekolah-sekolah terdekat dalam menerapkan dan mengembangkan inovasi yang serupa atau yang lebih baik lagi, sehingga adanya peningkatan kualitas pendidikan baik di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara khususnya, dan dapat menjadi pemicu bagi sekolah lain untuk juga turut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Implikasi dan tantangan inovasi yang telah diuraikan di atas tentu membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara. Dari sekian banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi,
tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Karena tidak semua guru dan siswa dapat dengan mudah menerima teknologi baru dan perubahan. Sehingga diperlukan sosialisasi, sehingga para guru dan siswa tersebut dapat terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Tantangan lain tentunya adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Karena tidak semua sekolah atau individu di sekolah memiliki akses internet yang memadai dan perangkat yang cukup. Oleh sebab itu, dukungan dari sekolah dalam hal pemenuhan kebutuhan perangkat tersebut sangat diharapkan. Kesimpulannya, sebagai tenaga administrasi di sekolah, tepatnya saya sebagai operator dapodik di SMA 2 Bengkulu Utara, sangat percaya bahwa teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan administrasi sekolah. Dengan menginisiasi berbagai inovasi, ya, seperti penerapan CBT, absensi online, aplikasi pelanggaran, kemudian pemberian akses internet siswa dan guru di kelas. Selanjutnya mungkin nanti akan ada sistem informasi nilai online. Diharapkan akan mampu dan memberikan kontribusi yang positif dan berarti bagi sekolah, sehingga para guru dan siswa dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya di SMA 2 Bengkulu Utara dengan maksimal. Saya berkomitmen akan terus berupaya untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru yang serupa atau yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, sehingga dapat terus berkontribusi di dunia pendidikan, meski hanya sebagai pegawai tidak tetap pemerintah. Memberikan suatu manfaat tidak mesti tolak ukurnya adalah apa yang kita terima, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk dunia pendidikan. Refleksi dan harapan saya. Jika saya lihat ke belakang, saya merasa sangat bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan untuk berkontribusi dalam pengembangan dunia pendidikan khususnya di SMA 2 Bengkulu Utara. Meskipun masih banyak hal yang harus dilakukan, saya optimis bahwa dengan inovasi, semangat, dan berkolaborasi, tentu akan dapat menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah lagi. Saya berharap dari sedikit kisah dan inovasi ini dapat menginspirasi lebih banyak lagi rekan-rekan di sekolah maupun di dunia pendidikan untuk dapat lebih memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Mari bersama-sama membangun pelajar dan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.